Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Ini Pak Jul akan menyampaikan mengenai materi di penghujung bab ya, mengenai matematika keuangan. Di sini pada halaman 95 ya, setelah kita panjang lebar sekali babnya mengenai matematika keuangan, kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal dengan variasi soal yang diacak. Kalau sebelumnya itu kan setiap subbab ya soalnya tentang subbab tersebut. Nah, namun dalam pertemuan kali ini kita akan membahas secara keseluruhan mengenai soal bab tentang matematika keuangan. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Di sini persentase 18% di atas 100 senilai dengan, nah ini mudah ya, baru nomor 1 sudah, tapi biasanya kalau nomor awal-awal itu pasti mudah ya. 18% di atas 100. Nah, tentunya kita bisa menulis 18 per 100 ditambah 18 sama dengan 18 per 100 18. Ya kan, kalau kita bagi 2 dapat 9, dibagi 2 dapat 59. Nah, berarti hasilnya adalah 9 per 59. Di atas, kalau di atas itu pastinya adalah plus pembedanya. Oke, kemudian yang kedua. Nilai 20% di bawah 100 dari 25 juta. Ini juga mudah. Nah, ini keterangannya adalah di bawah, berarti otomatis adalah 20 per 100 dikurangi 20 kita kalikan dengan 25 juta. Seperti ini. Jadi sedemikian hingga 20 per 80 ya, berarti coret 1 per 4 kali 25 juta. Nah, 25 juta dibagi 4 itu adalah sekitar 600 ya. Nah, kalau 24-nya dibagi 4 600. 100-nya dibagi 4 250, berarti 25 juta dibagi 4 6 juta 250 ya. Nah, selesai. Kemudian berikutnya yang nomor ketiga. Persentase 15% di bawah 100 senilai dengan bla 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 di atas 100. Nah, kita hitung terlebih dahulu untuk 15% di bawah. Persen di bawah. Nah, itu kan sama dengan 15 per 100 dikurangi 15 sama dengan 15 per 85. Bagi 53 bagi 5 adalah 17. Berarti 3 per 17. Nah, 15% di bawah ini itu akan senilai dengan yang di atas. Kalau di atas berarti asumsinya di atas itu adalah misalkan X per 100 plus X. Ya kan? Saya kalikan silang berarti 3 kali 100 plus X sama dengan 17X. Ini 300 plus 3X sama dengan 17X. Pindah ruas ke kanan ya, berarti 17X kurangi X itu adalah 14X sama dengan 300. X sama dengan 300 dibagi 14. Hasilnya berapa? Hasilnya sekitar 21 ya, 21,4. Seperti itu, 21,4 persen di atas 100. Ada ya di sini. Berikutnya untuk yang nomor keempat. Harga jual suatu barang adalah 8.960.000 jika barang tersebut dijual dengan keuntungan 12% dari harga beli barang. Nah, ini mudah saja ya. Berarti harga jualnya 8.960. Keuntungannya 12%. Berarti misalkan beli itu B. Saya misalkan harga beli itu sebagai B. Berarti harga jual sama dengan
B ditambah untung. Ya kan? Padahal untungnya adalah 12%. Harga jualnya adalah 8.960.000. Sama dengan beli ditambah 12% dari harga belinya. 12% dari harga belinya, ya kan? 12%, sebentar. 12%, beli itu kan 100% ya. Sorry. Ini saya hapus dulu. 100% harga beli ditambah 12% harga beli, atau ini untungnya 12%. Berarti kita peroleh 8.960 sama dengan 112% beli. Berarti beli sama dengan 8.960 dibagi, nah hasilnya adalah 8 juta. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor kelima, modal sebesar 15 juta dibungakan dengan bunga tunggal selama 5 tahun dengan suku bunga 20% per tahun. Besar modal setelah dibungakan adalah, nah kita lihat terlebih dahulu ya. Bunga tunggal selama 5 tahun. Per tahunnya itu adalah, nah ini bunga, hitungannya adalah bunga tunggal ya. Bunga tunggal 20% per tahun. Nah kalau 5 tahun itu kan sama dengan 5 kali 20% sama dengan 100%. Nah kalau 100% kan otomatis kalau bunganya 15 juta, kalau modalnya 15 juta, bunganya selama 5 tahun itu jadi 100%, otomatis kan tambah 15 juta lagi. Berarti otomatis 30 juta. Seperti itu. Karena ini asumsi perhitungannya adalah bunga tunggal. 20%, misalkan 20% dikalikan dengan 15 juta, itu kan sama saja 3 juta. Kalau bunganya per tahun 3 juta, padahal 5 tahun, 3 kali 5 kan 15 juta. Modalnya 15 juta, bunganya juga 15 juta. Jadinya 30 juta. Nah, ini ada keterangan bunganya 100%. Seperti itu. Itu cara cepatnya ya. Oke, kita lanjut untuk yang permasalahan. Nah, sebentar. Cari ganjelnya dulu biar tetap bisa kelihatan. Nih ya. Kemudian nomor ke-6, modal sebesar 20 juta dibungakan dengan bunga tunggal selama 2 tahun. 10 bulan dengan suku bunga 1,5% per triwulan. Nah, ini asumsinya 2 tahun 10 bulan. Kemudian perhitungannya bunga 1,5% per triwulan. Triwulan itu sama dengan 3 bulan ya. Triwulan. Jadi 3 bulan. Nah, maka suku bunga untuk bunga 2 tahun 10 bulan, 2 tahun itu kan sama saja 12 tambah 10 nanti. 2 kali. Nah, karena gini, 2 kali 12 tambah 10. Ya kan? 24 tambah 10 34. Nah, berarti sama saja 34 per 3 kali 1,5%. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 17%. Nah, seperti ini. Maka untuk menghitung di sini adalah besar bunga yang diperoleh adalah suku bunga 2 tahun. Berarti ini udah keseluruhan ya. Ini suku bunga keseluruhan. Berarti bunga sama dengan I kali modal. Modal itu interest rate atau bunganya ya. Ini 17% ya. Berarti sama saja 17% dikalikan modalnya adalah 20 juta di sini. 20 juta. Nah, sama dengan berapa?
20 juta kali 17% itu sekitar 3.400.000 ya. 3.400.000. Seperti itu. Clear ya ini? Yang nomor ke berapa? 6. Berikutnya, nah, Pak Jul itu memanfaatkan kemarin Pak Jul sudah membahas mengenai soal literasi. Tapi di channel Pak Jul ya, bukan di benar di channel Pak Jul. Nah, sisa kertas print-printnya ini saya gunakan untuk membahas. Nah, berikutnya untuk yang soal nomor ke-7 ya. Pinjaman sebesar 20 juta dibungkakan dengan bunga tunggal, masih bunga tunggal ya, selama 3 tahun 6 bulan dan bunga yang diperoleh sebesar 3.500.000. Suku bunga tersebut tiap tahun adalah, nah kita lihat di situ ya, 3 tahun 6 bulan itu kan sama saja 3,5% ya kan. Saya catat dulu di sini. 3 tahun 6 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. Ya kan? Nah, di sini dikatakan bunganya adalah 3,5 juta. Ya. Berarti untuk mencari bunga, besar bunga itu kan sama saja suku bunga I dikalikan dengan I-nya itu dalam 3,5 tahun ya, dikalikan modal. Bunganya adalah 3.500.000. I-nya adalah 3,5 I, dikali modalnya adalah 20 juta. Nah, seperti ini kita bisa langsung saja ya hilangkan. Kalau interest rate itu kan pasti dalam persen ya. Nah, ini hilang. Berarti I itu sama saja 35 dibagi, benar ya, 35 dibagi 3,5 kali 200 ya kan. Ini kali 100%. Karena interest rate-nya itu dalam bentuk persen. Kalau persen itu kan per 100 ya. Kalau ini 100 per 100 itu kan sama saja. Jadi saya meletakkan 100% itu enggak masalah. Karena ini 100 per 100 kan habis gitu loh. Nah, kita memperoleh bahwa nilai I-nya itu ternyata ini dapat 2. Ini nolnya lari ke atas, berarti kan jadi berapa? 350 ya. Kemudian ini jadi 35, coret 10 dibagi 2 itu adalah 5. Berarti I sama dengan 5% per tahun. Seperti itu. Jadi 5% per tahun. Seperti itu. Ini pasti kalian bingungnya di bagian sini. Kok tiba-tiba ada 100%, Pak? Saya meletak karena interest rate atau suku bunga itu kan besarannya persen, persentasenya kan persen. Maka di sini saya kalikan 100%. Loh, kok bisa 100%? Kalau 100% itu kan 100 per 100. Sama dengan 1, kan nggak ngefek gini. Seperti itu. Oke, bisa diterima ya. Ini. Kemudian yang nomor ke-7. 7 sudah, sorry. 8. Pinjaman sebesar 25 juta dibungkakan dengan suku bunga tunggal 4,5% per semester dan pinjaman tersebut menjadi 31.750.000 setelah dibungkakan selama T bulan. Nilai T adalah, nah kita lihat terlebih dahulu bahwa di situ bunganya kita bisa hitung dulu bahwa bunga 31.750
dikurangi 25. Kurangi otomatis kan 6.750.000. Nah, ya kan? Nah, kemudian kita bisa menghitung bahwa bunga itu adalah sama saja modal kali waktu kali T kali bunganya 4,5% per semester. Nah, nanti T-nya itu nanti ketemunya dalam semester loh ya. Ingat. Nah, bunganya saya masukkan 6.750.000. Modalnya adalah 25 juta kali T kali 4,5%. Ya kan? Nah, hasil akhirnya adalah T sama dengan 6.750.000 dibagi 25 juta masih dikali dengan 4,5%. Hasilnya adalah 6%. 6 semester. Nah, seperti itu. Nilai T adalah, nah ternyata T-nya yang diminta bukan semester, dalam bulan. Berarti T sama dengan 6. Satu semester itu 6 bulan, sama dengan 36 bulan. Seperti itu. Oke, clear ya ini. Berikutnya, untuk yang nomor ke-9. Suatu pinjaman dibungkakan dengan bunga tunggal, masih bunga tunggal lagi. Untuk yang nomor 9. 12% per tahun selama 4 tahun. Jika pinjaman tersebut menjadi 26.640.000, maka besar pinjaman mula-mula adalah, nah kita lihat dulu di sini, ini bunga tunggal 12% per tahun. 12% per tahun. Maka kalau 4 tahun sama dengan 4 kali 12%, sama dengan 48%. Nah, 48% itu dari pinjaman awal. Nah, maka jika pinjaman tersebut menjadi pinjaman akhir itu sama dengan, nah, kalimatnya gini, pinjaman akhir itu sama dengan pinjaman awal ditambah bunga, ya kan? Pinjaman akhirnya adalah 26 juta, ya, 26.640.000. Pinjaman awalnya itu kita tidak tahu, ya kan? Atau katakanlah P, saya asumsikan P, berarti 100% P ditambah 48% P sama dengan 148% P, ya kan? Nah, berarti P sama dengan, atau pinjaman awal, saya ini diingat-ingat ya, P itu sebagai pinjaman awalnya, P sama dengan 26.640.000 dibagi 148%. Bahwa pinjaman awal itu sama saja 26, ini kan berarti 26.640 dikalikan 100 terus dibagi 148. Nah, jadi besar pinjaman mula-mula adalah, sebentar, Acul hitung ya pakai kalkulator ya. 26.640.000 dibagi 1,48, 18 juta. Jadi besar pinjaman mula-mula adalah 18 juta. Nah, selesai. Kemudian yang nomor ke-10. Jika modal sebesar 200 juta dibungkakan dengan suku bunga majemuk 6% per semester selama 10 tahun. Besar modal akhir adalah, nah ini mudah saja ya, bahwa di situ M-nya sama dengan
200 juta. 200 juta. Kemudian interest rate-nya adalah 6% per semester. Nah, 6% per semester kalau 10 tahun ya, berarti kan padahal 10 tahun. Berarti I-nya sama dengan 6% dikalikan 10 tahun itu sama dengan ini, 10 tahun itu adalah 20 semester. Ini. Nah, 20 semester berarti nanti N-nya itu adalah 20 ya. 10 tahun sama dengan 20 semester. Atau T-nya, ada yang memakai N, ada yang memakai T ya. Waktunya N boleh gini aja, N sama dengan 20 atau T sama dengan 20. Seperti itu. Nah, rumusnya kan MT sama dengan M kali 1 plus I pangkat T. Jadi MT sama dengan M-nya adalah 200 juta kali 1 plus 6% itu kan 0,06 ya. Pangkatnya adalah 20. Nah, ini berarti sama dengan 200 juta dikali 1,06 pangkat 20. Seperti ini. Nah, tinggal dikalikan. Ini mestinya juga pakai kalkulator ya. Mestinya adalah pakai kalkulator, yaitu 641 427 094. Nah, di sini yang mendekati adalah 641, ya udah yang D. Ya. Selesai. Oke, kemudian yang 11. Yang ke-11 ya. Jika modal sebesar 30 juta dibungkakan dengan bunga majemuk 3% per cawu. Nah, di sini M sama dengan 30 juta. Kemudian bunganya adalah I sama dengan 3% per cawu selama 4 tahun 8 bulan. Cawu itu adalah 4 bulan. Cawu itu catur wulan, catur itu 4 ya. Berarti kan otomatis ada berapa ini? Ini 1 tahun itu ada 4. 1 tahun itu adalah 3. Berarti 4 kali 3 tambah 2 sama dengan 12 tambah 2 sama dengan 14. Nah, ini sama dengan T-nya. Ya kan? Itu sama saja dengan T-nya. Besar modal akhirnya berarti rumusnya seperti yang tadi, bahwa MT sama dengan M kali 1 plus I pangkat T. M-nya 30 juta kali, Pak Ju langsung kan ya, karena 3%. 3% itu kan I sama dengan 0,03. Berarti kalau ditambah 1 kan jelas 1,03 pangkat 14. Iya kan? Bentar, Pak Jul pakai langsung saya pakai ini ya, 1,03 dipangkatkan 14 sama dengan kali 30 juta. Nah, hasilnya adalah 45. Ini ya, saya klik hasil akhirnya. 45 377 691. Oke, clear ya. Sudah ketemu. 45 377 45 377 691. Oke, 12. Berikutnya 12. Modal sebesar 100 juta dibungkakan dengan bunga majemuk tiap bulan selama 4 tahun. Jika modal tersebut menjadi, nah, suku tiap bulan ini 4 tahun ya, berarti sama saja itu nanti M-nya 100 juta. Kemudian T-nya
sama dengan 4 tahun, sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48 bulan. Nah, di situ MT-nya sudah diketahui. MT sama dengan 161 222 607. Berarti kan tinggal memasukkan aja MT sama dengan M dikalikan 1 plus I pangkat T, tinggal masukkan ya, 161.222.607 sama dengan 100 juta. Nah, dikalikan dengan 1 plus I pangkat T, ya kan? Pangkat T-nya itu adalah 48. Nah, berarti 1 plus I pangkat 48 itu sama dengan 161.222.607 dibagi 100 juta. Nah, berapa ini hasilnya? Oke, saya bagi ya, di situ 161.222.607 dibagi 100. Nah, hasilnya adalah 1,61. Ini ya. Waduh. 1,61 1,6122, duanya 3 kali 607. Nah, kemudian ini di akar pangkat dulu, berarti sama dengan akar pangkat 48 1,61222.607. Nah, ini kan ada 1 plus I, berarti kan I sama dengan ini hasilnya ini dikurangi 1, ya kan? Nah, ini kalau Pak Jul hitung sepakai komputer ya, ini Pak Jul hitungnya pakai komputer, soalnya kalau pakai akar kayak gini, misalkan akar ya, akar pangkat berapanya itu nggak ada di sini. Nah, kan nggak ada. Akar pangkat berapa? Akar pangkat 48 padahal. Jadi nggak bisa. Nah, ini kalau dikurangi 1 itu hasil akhirnya adalah 0,01. 0,01 itu sama saja 1%. Seperti itu. Oke, clear ya. Nomor 12. Ini Pak Jul ngitungnya pakai komputer. Pakai software Matematica. Sebenarnya pakai GeoGebra itu juga bisa. Tapi kemarin Pak Jul nyoba pakai Matematica, ternyata lebih mudah. Kemudian nomor 13, suatu modal diinvestasikan setelah dibungkakan dengan bunga majemuk 18% per tahun selama 10 tahun. Jika modal tersebut menjadi 130 juta bla bla bla, modal tersebut mula-mula adalah, nah ini berarti kita mencari M-nya ya, nomor 13 itu. Nomor 13 mencari M-nya, bahwa di situ ada T-nya sama dengan 10, kemudian I-nya adalah 18% atau sama dengan 0,18, kemudian apa MT-nya adalah 130.845.880. Nah, kita diminta untuk mencari M-nya, bahwa MT sama dengan M dikalikan 1 plus I pangkat T. Maka M sama dengan MT dibagi 1 plus I pangkat T. MT-nya berapa? 130.845.888 dibagi 1 plus, berarti 1 plus berapa ini? 0,18 ya. 0,18 dipangkatkan 10, M sama dengan 130.845 ya, 888 per 1,18 pangkat 10. Nah, coba ya, 1,18 pangkat 10, 5,233
83. Nah, ini tinggal dibagi aja. 130 845 88 dibagi 5,23383. Nah, 25 juta ya ini. Ini saya. Nah, 25 juta. Hasilnya ada di situ 25 juta. Kemudian nomor 14, modal akhir dari suatu modal sebesar 80 juta yang dibungakan dengan bunga majemuk 1,5% per bulan selama 4 tahun. Nah, 4 tahun itu sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48 ya. Berarti kan otomatis langsung saja ya. Ini M sama dengan 80 juta dikali 1 plus 1,5%, berarti 1,015 pangkat 48. MT sama dengan 1,015, aduh salah, 0,015 pangkat 48 sama dengan dikali 80 juta. Nah, 163 478 263 ada di situ ya, yang A. Kemudian nomor 15 untuk yang terakhir. Di sini seorang pensiunan menyimpan uang di bank sebesar 500.000 setiap awal bulan. Jika bank tersebut memberikan bunga 0,5% per bulan, simpanan pensiunan tersebut selama 4 tahun adalah, nah ini clue-nya adalah seorang pensiun menyimpan uang di bank sebesar 500.000 setiap awal bulan. Nah, kalau setiap awal bulan itu sama saja rente pranumerandu. Rente pranumerandu. Nah, perlu dicatat terlebih dahulu. Nah, kemudian simpanan pensiunan tersebut setelah 4 tahun. Nah, berarti kita bisa menentukan apa yang diketahui bahwa M sama dengan 500.000. Seperti ini. Kemudian bunga itu I ya, sama dengan 0,5% per bulan. Berarti I sama dengan persen, berarti 0,005 seperti ini. T sama dengan 4 tahun. 4 tahun sama dengan 48 bulan. Nah, sehingga kita bisa menulis untuk NA untuk mencari nilai NA-nya adalah M modal ya, atau simpanannya tadi 1 ditambah I dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkatkan T dikurangi 1 per I. Ini adalah 500.000. Langsung ya, I-nya karena ini berarti kali 1,005. 1,005 ini 1,005 dipangkatkan dengan T-nya adalah 48 dikurangi 1 per berapa ini? I-nya adalah 0,005. Nah, kita bisa cross check ini kebenarannya. Bukan kebenarannya ya, hasilnya yang pertama mulai dari mana nih? Ini ya, 1, pangkat 48 sama dengan dikurangi 1 dulu sama dengan kali 1, kali 1,005
kali 500.000 sama dengan dibagi 0,005. Nah, hasilnya adalah 27.184. Ada ya di sini yang bagian bawah ini. 27, 184, 160. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk 15 soal mengenai matematika keuangan. Untuk kelanjutannya bisa kalian simak di video eksklusif kelas 12. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.